Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Pada pagi yang indah ini, kita akan diperdengarkan kembali kebenaran firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kita. Untuk itu, mari berdoa. Dimuliakanlah namamu, Allah yang empunya kerajaan sorga, Allah yang pengasih di dalam anakmu Yesus Kristus, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus bersama-sama dengan kami. Puji dan syukur Tuhan kami angkat kepadamu, menandai segala berkat dan pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam dan demi anakmu Yesus Kristus, itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita bacakan. Yang dikatakan berbahagia yaitu kita yang masih diperkenankan untuk membaca, merenungkan, terlebih mengaplikasikan dalam kehidupan kita semua. Pada pagi yang indah ini, melalui renungan kita dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, itu kita akan merenungkan di bawah sorotan satu tema, firman Tuhan makanan rohani orang percaya. Firman Tuhan makanan rohani orang yang percaya. Kita dapat melihat di ayatnya yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka
akan dipuaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, supaya kita tetap kuat dalam menjalani hari-hari kita dan kita sehat, tubuh jasmani kita pasti harus membutuhkan makanan dan minuman yang sehat setiap hari. Jika kita sering terlambat makan atau minum, tubuh kita pasti akan lemah dan kita akan mudah terserang penyakit. Itu realita mengenai kehidupan atau dalam secara fisik tubuh kita. Demikian pula dengan tubuh rohani kita, juga sangat membutuhkan makanan rohani setiap hari. Dan makanan rohani yang dibutuhkan itu adalah firman Tuhan. Dalam Injil Matius 4 ayat 4, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Supaya tubuh rohani kita kuat, kita pun tidak boleh terlambat mengkonsumsi makanan rohani tersebut. Kita harus makan firman Tuhan itu setiap hari, karena siapapun kita pasti tidak ada yang berkata, "Aku tidak perlu makan setiap hari." Sesekali saja kalau saya menginginkannya, sesibuk apapun pekerjaan kita, kalau perut kita sudah lapar, niscaya kita pasti akan mengesampingkan atau meninggalkan pekerjaan tersebut untuk makanan. Apakah itu biasa terjadi? Ya, itu sering terjadi. Jadi, tidaklah cukup hanya seminggu sekali atau dua kali saat mengikuti kebaktian di gereja atau persekutuan saja kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pemazmur menyatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil." Ternyata Bapak, Ibu, menyukai firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam adalah kunci untuk meraih keberhasilan hidup ini. Karena itu, mari kita selalu menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita jadikan itu sebagai hidup kita sehari-hari, bukan hanya untuk seminggu, sebulan, setahun, tapi di sepanjang hidup kita. Banyak di antara kita, anak Tuhan, bahkan para pelayan Tuhan yang tidak tekun membaca Alkitab setiap hari. Berbagai kesibukan lain telah mengisi hari-hari kita, sehingga kita tidak lagi merasa lapar dan haus untuk membaca firman Tuhan. Untuk itu, mari membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kiranya Roh Kudus terus memampukan dan menopang kita untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang terus mengasihi kami sepanjang kehidupan kami. Oleh karena anugerah-Mu, kami dapat dimampukan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Tolong setiap kami untuk dapat melakukan firman kebenaran Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa baik sebagai Bapa dalam tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam pekerjaan. Tuhan terus nyatakan kemuliaan Tuhan melalui aktivitasnya. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan dia dalam setiap langkah kehidupannya. Kami berdoa juga baik sebagai ibu rumah tangga pun dalam menjalani pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus menyertai, menopang dan dalam setiap aktivitasnya. Berikan kesehatan ya Tuhan, agar di situ nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa juga untuk kami sebagai anak. Engkau yang terus menolong setiap kami, Engkau yang terus memampukan kami dalam menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Baik yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati, berikan yang terbaik sehingga apapun yang ia usahakan dan kelak ia dapat gapai, itu semata-mata hanya dari Engkau saja. Bapa di sorga, begitupun juga anak-anak Tuhan yang masih dalam pendidikan, mulai dari SD sampai tingkat perguruan tinggi. Tuhan terus berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menuntut ilmu, sehingga kelak ya Tuhan mereka dapat lulus dan dapat membanggakan Tuhan dan membanggakan orang tua mereka. Bapa di sorga, berdoa juga bagi setiap jemaat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit. Engkau datang sebagai dokter yang terus menjamah sakit penyakitnya. Usaha-usaha dari tim medis, obat-obatan pun keluarga ya Tuhan. Tuhan terus memberikan apa yang menjadi harapannya, sehingga ya Tuhan dalam proses pemulihan ia terus dapat mengandalkan Engkau saja. Berdoa juga ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang mengalami kedukaan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau penghibur yang sejati, yang sanggup mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Tuhan terus bersama-sama dengan mereka, agar apa yang mereka lakukan itu dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di sorga, ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan kami. Kami siap ya Tuhan untuk menjalani aktivitas kami, tentunya di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dari Bukit Sion. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom dan selamat pagi. Salam sehat. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.